Assalamualaikum teman-teman. Dalam tema yang ke-11 ini kita akan bicara tentang tolak atau perceraian. Dalam fikih, tolak artinya adalah melepaskan ikatan, yakni ikatan pernikahan yang sebelumnya sudah dibuat kemudian dilepas. Ini yang disebut sebagai tolak. Hukum tolak atau perceraian itu sendiri asalnya adalah makruh, namun bisa jadi wajib jika didasari dengan sumpah sebelumnya. Menyumpah jika dalam kondisi ini, kondisi itu akan diceraikan, maka jika kondisi tersebut tercapai, maka perceraian itu menjadi wajib. Kemudian bisa jadi sunnah jika pasangan yang dinikah itu berakhlak buruk, berperilaku buruk, berperilaku kasar, atau malah bermaksiat dengan dosa-dosa besar. Ini tentu bisa menjadi sunnah hukumnya. Bisa juga perceraian itu dihukumi haram, yakni ketika si istri dalam masa haid. Nah, ini haram untuk menceraikan istri. Kemudian yang perlu kita ketahui tentang tolak ini adalah jenis-jenisnya. Yang pertama didasarkan pada kondisi. Ada kalanya perceraian itu perceraian yang didasarkan terjadi karena kematian, yakni si istri ditinggal mati oleh suaminya. Maka setelah masa iddahnya selesai, otomatis mereka bercerai. Nah, masa iddah pada umumnya adalah bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Sedangkan bagi istri yang ditinggal oleh suaminya, ditinggal mati dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Itu kondisi ditinggal mati. Ada perceraian yang memang dalam keadaan hidup, kedua-duanya hidup, perceraian yang bukan karena ditinggal mati. Dalam hal ini iddah bagi orang yang hamil sama, yakni sampai dia melahirkan. Kemudian iddah jika masih dalam masa haid adalah 3 kali suci. 3 kali suci dari haid maksudnya. Kalau iddahnya orang yang sudah tidak haid atau iddahnya orang yang sudah menopause, itu adalah 3 bulan. Itu bagi perceraian dalam keadaan hidup. Kemudian jenis perceraian dari segi kadar atau bobotnya. Yang pertama adalah yang disebut sebagai talak roj'i atau talak yang masih memungkinkan untuk rujuk, masih bisa rujuk. Rujuk artinya adalah kembali akur dalam ikatan pernikahan. Maksudnya tidak perlu menikah lagi jika mau rujuk. Nah, ini terjadi jika tahapan talak itu masih dalam talak 1 dan talak 2. Itu masih dalam kriteria talak roj'i yang bisa bersatu kembali, bisa rujuk kembali. Masih dalam talak 1 atau talak 2 dan belum selesai masa iddahnya. Ini bisa disambung atau dirujukkan kembali, disebut sebagai talak roj'i. Kemudian yang kedua, jenis talak bain. Talak yang tidak bisa rujuk kembali dan harus menikah ulang kalau memang mau balikan. Nah, talak bain ini jenisnya ada 2. Ada talak bain sughra, ada talak bain kubro. Nah, talak bain sughra ini adalah talak 1 atau talak 2 sebelum jima, sebelum melakukan jima. Misalkan pengantin baru belum jima, belum hubungan seksual kok sudah talak 1 atau talak 2, maka itu disebut sebagai talak bain sughra atau talak atas keputusan hakim. Nah, suami istri ini ketika sudah talak bain sughra dan ingin kembali, tidak bisa langsung rujuk, mereka berdua harus menikah kembali. Kemudian talak bain yang kedua adalah talak bain kubro, yakni talak yang dijatuhkan ketiga kalinya atau talak 3. Sudah sampai pada talak 3, maka disebut sebagai talak bain kubro. Konsekuensinya apa? Dia tidak bisa langsung rujuk, dia tidak bisa langsung menikah kembali juga, tapi dia harus ada muhallil, yakni adanya perantara antara si suami yang jika ingin kembali dengan istrinya, si istri ini harus menikah dulu dengan orang lain, harus berjima dengan suami yang barunya itu, kemudian harus diceraikan oleh suaminya yang baru itu, baru dia bisa kembali dengan si suaminya yang lama jika mau kembali. Jadi repot.
Kalau talak bain itu sudah betul-betul tidak bisa kembali, kecuali dengan adanya muhallil atau orang yang menjadi jeda, menjadi suami perantara antara si suami lama dengan si istri yang lama itu. Nah, jadi jangan sampai terjadi talak bain kubro dalam sebuah hubungan rumah tangga. Kemudian jenis talak dari segi waktunya, ada kalanya disebut sebagai talak sunnah, ada kalanya talak bid'ah. Maksud talak sunnah itu talak yang sesuai dengan tatanan fikih. Kemudian talak bid'ah, talak yang tidak sesuai dengan tatanan fikih dalam hal waktunya. Dalam hal waktu, yang disebut talak sunnah adalah talak yang dilontarkan dalam keadaan si istri suci dari haid dan dalam keadaan belum bersetubuh di masa suci tersebut. Talak bid'ah adalah talak yang dilontarkan ketika si istri dalam masa haid atau dalam keadaan suci tapi sudah disetubuhi, atau talak 3 langsung. Nah, ini talak yang bid'ah. Kemudian jenis talak dari segi lafadznya, ada kalanya talak itu disebut sebagai talak yang sharih atau jelas, yakni dengan ucapan-ucapan yang jelas seperti saya ceraikan kamu, atau kita berpisah, atau kita talak. Nah, ini lafadz yang sharih atau jelas, yang tidak butuh niat. Kalau sudah terlontar kata-kata tersebut, maka sudah fix talak terjatuhkan. Yang kedua adalah talak yang kinayah atau perumpamaan, sindiran, tidak menggunakan lafadz yang jelas. Misalkan kamu pulang ke rumah orang tuamu, atau misalkan kata-kata lain yang menunjukkan makna perpisahan, tapi tidak secara jelas diucapkan sebagai perpisahan. Harus ada niat. Nah, dalam talak semacam ini dengan lafadz kinayah harus disertai niat untuk menceraikan. Kalau disertai niat untuk menceraikan, maka jatuhlah talak. Kalau tidak diniati, maka tidak terjatuh talak. Demikian penjelasan singkat mengenai talak atau perceraian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.